Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini. Dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana mengintegrasikan aplikasi yang sudah kita bangun dengan Anti Gravity 2.0 dengan database. Nah, spesifik di video ini kita akan menggunakan database Supabase. Nah, jadi teman-teman, pertama-tama langsung aja ya, kita akan berkenalan dulu dengan Supabase. Jadi kalau misalkan teman-teman buka dari browser, itu cukup tuliskan supabase.com di pencariannya, lalu klik enter. Dan Supabase ini ibaratnya, sorry, bukan Supabase, tapi database ini teman-teman bisa ibaratkan sebagai sebuah lemari penyimpanan buat nyimpen data-data kita. Jadi, kalau misalkan teman-teman udah mempublish aplikasi teman-teman secara online, bukan di lokal lagi, semua to-do yang teman-teman ketik nanti akan disimpan di database-nya itu gitu. Jadi bukan cuma di browser-nya kita aja. Nah, Supabase ini itu tuh punya fitur database yang namanya PostgreSQL. Hmm, tapi kita nggak perlu tahu detailnya kok teman-teman. Jadi AI yang bakal urus semuanya. Dan yang paling penting penggunaan Supabase ini tuh gratis untuk project-project kecil. Jadi kita bisa langsung pakai database ini for free tanpa harus bayar apapun itu. Kayak gitu deh. Nah, oke. Setelah sampai di website supabase.com ini, teman-teman bisa langsung klik sign in untuk membuat akunnya. Nah, di sini sebenarnya ada dua pilihan, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang udah familiar dengan GitHub, bisa langsung klik continue with GitHub atau continue with SSO, atau teman-teman bisa juga membuat akun Supabase dengan email teman-teman. Nah, kebetulan aku tadi udah nyoba untuk register pakai email aku. Jadi di sini teman-teman bisa klik, oh ya, sorry, klik sign up dulu ya. Sign up dulu gitu kan ya. Lalu bisa pakai GitHub atau pakai email and password teman-teman. Pastikan nanti jika teman-teman mendaftarkan dengan email, pastikan bahwa password teman-teman harus meliputi uppercase letter, lowercase letter, number, special character, dan harus terdiri atas 8 karakter atau lebih. Kayak gitu. Nah, jika nanti teman-teman sudah klik sign up, tampilannya kurang lebih akan seperti ini, teman-teman. Kita akan diminta untuk mengecek email apakah ada confirmation email yang bisa kita dapatkan untuk memverifikasi email kita. Nah, nanti teman-teman bisa cek emailnya, kurang lebih emailnya kayak gini. Jadi akan ada tampilan seperti ini, lalu confirm email address. Setelah teman-teman klik confirm email address, teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di halaman ini, teman-teman, kita akan mem-create a new organizations. Nah, jadi di sini kita bisa buat nama organizations kita, misalkan namanya Bendy aja, sesuai dengan nama ini aku. Terus types-nya personal tentunya, dan kita pakai plan yang free. Create organizations. Nah, setelah itu teman-teman, kita biasanya kalau misalkan teman-teman udah punya semacam kode yang sudah ready di GitHub, teman-teman bisa connect di GitHub. Cuman kali ini kita nggak connect ke GitHub dulu. Kita namain project name kita ini sebagai to-do list app gitu ya, to-do list app. Lalu database passwordnya ini eh, database yang harus teman-teman ingat untuk sorry, password yang harus teman-teman ingat untuk database teman-teman. Jadi buat seunik mungkin dan pastikan teman-teman ingat. Jadi misalkan kayak gini gitu, aku bikin punya aku sendiri, aku copy buat make sure. Lalu teman-teman bisa pilih regionnya yang paling dekat, misalnya Asia Pasifik di sini kalau yang paling dekat dengan kita ya di Indonesia. Lalu jangan lupa centang enable data API, automatically expose new tables, dan teman-teman bisa create new project langsung. Oke, teman-teman udah sampai di halaman layar utama dashboard si Supabase kita. Nah, sebelum kita
menghubungkan aplikasi kita dengan database, kita perlu dapatin dulu URL project kita sama API key kita. Nah, kita untuk ngambil project URL-nya, teman-teman bisa ambil di sini, gitu. Jadi teman-teman lihat yang di bagian sini, lalu copy, lalu project URL-nya, teman-teman bisa simpan di notes, gitu ya. Sini project URL, lalu API keys-nya, teman-teman bisa coba cek di ini publishable key, bukan? Kita coba ke sini ya, ke project settings, lalu API keys, lalu teman-teman ambil, sebentar, oh ini, yang public key, yang anon, kayak gitu. Atau teman-teman boleh pakai yang publishable key juga boleh. Tapi aku biasanya ngambil yang ini, gitu. Terus kemudian kita simpan di sini. Kayak gitu. Nah, setelah URL project kita sudah diambil dan API keys kita juga diambil, lalu, oh ya, tadi cara ngambil API key-nya adalah klik yang roda kiri di sini ya, project settings, lalu pilih yang API keys, lalu pilih yang legacy unknown service role API keys, lalu ambil yang unknown public, kayak gitu. Nah, setelah kita simpan di catatan kita, tapi jangan lupa ya, tadi password database-nya dan yang lain-lain perlu disimpan dulu, karena itu bakal jadi bahan buat kita untuk minta AI kita menghubungkan aplikasi kita dengan database. Nah, balik lagi tadi, setelah kita udah mengumpulkan bahan-bahannya, sekarang kita akan membuat tabel database-nya. Table database itu bayangin aja kalau misalkan teman-teman pernah melihat spreadsheets ya, spreadsheets gitu kan. Jadi nanti kita akan membuat kolom-kolom spreadsheets-nya kayak gitu di Supabase ini. Supaya apa? Supaya nanti data-datanya tersimpan di sini. Nah, cuman kalau misalkan kita belum tahu cara pakainya, kita sebenarnya bisa tahu minta AI untuk buatin database-nya untuk kita. Aku tadi udah nyiapin prompt-nya, jadi buatkan saya SQL query untuk membuat database yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi database to-do list app kita. Saat ini yang aku pikirkan cuman ada ID, created ad, sama task. Dan nanti aku akan minta AI-nya untuk menambahkan ide lain seandainya ada kayak gitu. Dan tujuan utama dari pembuatan database ini adalah agar saat aplikasinya diakses, to-do list pengguna masih akan tersimpan. Nah, ini kita copy, kita serahkan ke AI-nya. Ini aku stop task-nya dulu. Kayak gini. Untuk Supabase, kita bisa tambahkan konteks lagi biar makin detail. Lalu kita kirim. Nah, ini dia lagi coba generating terlebih dahulu, teman-teman. Dan nanti dia akan membuatkan file SQL query-nya. Yang ini kita bisa coba langsung copy paste aja kayak gitu. Dan kebetulan dengan Anti-Gravity 2.0 ini, itu tuh enak banget loh teman-teman. Jadi kita bisa tahu kayak, oh completed itu apa, misalkan lalu user ID itu apa aja gitu, priority text itu ada apa jenis-jenisnya gitu, dan detail dari database kita bisa dijelaskan sama si Anti-Gravity ini. Oh iya, by the way, SQL itu kepanjangannya adalah Structured Query Language. Nah, structure query language ini adalah bahasa kita untuk membuat database, specifically biasanya kalau misalkan pengen PostgreSQL atau yang lain juga kayak gitu. Nah, ini kita copy ininya ya, copy SQL-nya. Lalu setelah kita copy SQL-nya, teman-teman bisa balik lagi ke web Supabase, lalu kita pilih yang SQL Editor. Nah, di bagian SQL Editor ini, teman-teman bisa nge-paste query teman-teman ke sini. Ctrl V gitu, Command V gitu. Lalu setelah ini semua di copy sampai sini, jangan lupa kursornya disimpan di baris paling terakhir, di baris 53. Lalu setelah itu kita klik Run. Running. Oke, sukses di sini tulisannya sukses no rows return, dan kalau kita lihat di tabel editornya, ini ada to-dos. Jadi ada ID, created ad, task-nya,
completed-nya, lalu user ID-nya, priority text, priority bentuknya adalah teks, lalu due date-nya kapan, sama descriptions-nya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, berikutnya sekarang kita akan meminta AI lagi untuk menghubungkan em, apa namanya? Menghubungkan aplikasi to-do list kita dengan dengan mencocokkan sesuai dengan database kita tadi gitu. Jadi struktur database kita kan udah ada tabel-tabelnya ya. Nah, kalau misalkan ternyata ada improvement dari database kita, ya aplikasi kita juga perlu disesuaikan lagi lah ya, seandainya memang ada perubahan kayak gitu. Nah, sekarang aku akan kayaknya aku nggak akan copy dari situ deh. Aku akan coba copy yang dari sini aja. Eh, hmm, hmm. Copy table schema gitu. Nah, kayak gini, aku bakal ngasih ini jadi konteks buat si AI-nya. Lalu, aku tadi udah nyiapin prompt juga. Jadi, aku akan memberikan task-nya di apa, konteksnya apa, lalu yang perlu dilakukan apa, kayak gitu. Lalu, aku akan copy ini. Oh ya, aku akan ubah dulu ya, sesuai dengan template-nya. Jadi, URL-nya aku akan mungkin kayak gini dulu. Terus, ini yang versi aku. Dan ini aku akan share formnya juga ya teman-teman. Lalu ini API key-nya aku coba copy kayak gini. Lalu nama tabelnya Todo's, benar nggak? Nah, Todo's benar. Nama tabelnya Todo's. Lalu kemudian kolom ID-nya adalah, nah ini aku akan ganti. Ini aku akan ganti dengan konteks yang dari AI ini. Aku coba copy aja gitu. Tadi sebenarnya aku pengen nyatet satu-satu, cuman kayaknya nggak apa-apa, harusnya AI-nya bisa mengerti ini sih. Nah, setelah itu referensi app ini akan dipakai dengan app ini pakai HTML, CSS, dan JS gitu. Lalu yang keempat adalah eh, setiap user dapat melihat to-do list-nya masing-masing. Kayak gitu. Nah, sekarang aku akan copy prompt ini, lalu kemudian aku akan serahkan ke anti-gravity-nya. Seperti itu, lalu kita cek dulu prompt-nya, ada yang kurang nggak ya? Oke, so far aku merasa semuanya udah oke. Jadi aku akan kirim ke anti-gravity-nya dan kita akan tunggu. Nah, dia bakalan nulis kode harusnya ya. Kalau kita ngelihat dari thinking-nya, ups, dia udah cepet banget thinking-nya. Ini ada implementation plan-nya, kita baca dulu. Jadi dia akan um, meminta review kita dulu. Jadi ada user review required nih. Jadi karena skema database yang diberikan mewajibkan kolom user ID berrelatasi dengan tabel out.user bawaan Supabase menggunakan RLS, maka setiap pengguna wajib login sebelum mengelola tugas mereka. Kita akan menambahkan panel autentikasi dengan Glassmorphism. Oke. Lalu berikutnya ada yang lain lagi. Kayaknya dia akan memodify sesuatu. Ada verification plan-nya juga. Lalu ada manual verifications. Jadi dia akan coba minta semacam verifikasi akun terdaftar gitu ya pakai pakai email kayak gitu. Lalu ada nambahin to do, ada ubah status dan lain-lainnya. Ini sudah sesuai gitu ya. Jadi kita akan proceed implementation plan-nya. Cuman kalau misalkan ternyata nanti teman-teman nggak pengen AI-nya untuk ngebuat semacam ini ya, semacam autentikasi pengguna, teman-teman bisa klik komen di sini atau ngasih tahu AI-nya tolong edit implementation plan-nya. Kayak gitu. Untuk saat ini, aku akan coba untuk setuju-setuju aja dengan AI-nya ya. Oke, kita ngelihat dia kayaknya udah mulai ngetikin code-nya dan udah berjalan juga. Oh, nah, oke.
Sepertinya AI-nya udah selesai bekerja dan saatnya untuk kita untuk coba testing ya. Kita coba yes allow this time, lalu submit. Dan oke, kita dibuatin juga nih file walkthrough MD-nya. Jadi perubahan yang dilakukan apa, kita akan dikasih summary ya oleh Anti-Gravity. Jadi kita bisa nge-review kembali apa aja yang udah dilakukan dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Lalu tadi misalkan untuk connecting ke database-nya, dia udah menginisialisasi client Supabase dengan URL kita sama key anon kita. Lalu implementasiin apa aja, jadi ada semacam transisi masuk keluar user secara otomatis. Lalu membaca CRUD gitu ya, create, read, update, dan delete, udah diimplementasiin. Clear complete juga udah, dan ini ada semacam panduan untuk menguji secara manual, menguji aplikasinya ya. Dan ini tadi aplikasinya udah jalan, kita coba buka lagi. Nah, di sini sih, oh oke, kalau kita restart, nah oke kita udah dapat UI baru tambahan lagi dari AI-nya, di mana kita diminta untuk memasukkan akun dulu, gitu ya, membuat account. Jadi kita coba daftarin dulu, lalu di sini coba daftar. Nah, di sini akan ada email untuk verifikasi, harusnya dikirimkan. Nah, ini dia. Confirm your email address. Seperti itu. Lalu kita coba klik confirm. Dan kita udah masuk ke dalam aplikasinya. Jadi udah spesifik untuk account kita. Dan seandainya nanti ada orang-orang lain yang akan menggunakan aplikasi kita, maka eh, to-do list-nya nggak akan kecampur antara satu user dengan user yang lainnya. Kalau di awal tadi kita lihat bahwa sebenarnya aplikasi kita masih cukup kecampur ya, misalkan ternyata ada dua orang yang akses bersamaan, hal yang ditampilkan websitenya sama. Dan ini kita coba ya testing dulu, misalkan hari ini aku harus belajar bahasa Inggris, aku tambahkan, oke, bisa. Terus aku coba tambahin lagi membuat video tutorial anti-gravity, aku tambahkan enter, bisa juga. Lalu aku selesaiin, oke bisa. Yang aktif kayak gini, ini juga langsung hilang ya, wow. Dan aku coba buang yang ini, bisa juga. Lalu, oh ya sebentar, nanti kita akan coba cek di database-nya. Bersihkan selesai juga habis. Coba kita tambahkan lagi misalkan masak nasi, kayak gitu. Masak nasi, tambah, kita coba lihat di database kita. Harusnya ada nih. Oh, ada masak nih teman-teman. Ada masak nasi belum completed dan dibikin oleh user ID-nya. Ya, user ID-nya adalah kita ya. Lalu priority-nya medium di sini, due date, descriptions-nya belum ada. Dan nanti teman-teman seandainya pengen pengen mengimprove dari database ini, teman-teman boleh banget untuk minta AI-nya mengimprove kayak tambahin due date-nya, tambahin descriptions-nya, atau enggak priority-nya dikasih warna apa. Seperti itu bisa teman-teman improve dengan nanya ke AI-nya lagi. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini ditandain selesai, kita cek coba di sini. Apakah dia juga ikut selesai? Kita coba klik refresh ya. Oh ya, refresh ada di pojok kanan sini by the way. Untuk nge-refresh kembali isi database-nya. Oke, completed-nya di sini yang masak nasi udah berubah jadi true. Udah sesuai juga ya dengan aplikasi kita. Dan seandainya kita bersihkan selesai, ini seharusnya hilang dari database. Kita coba refresh lagi. Nah, tada, hilang deh. Oke, seperti itu ya teman-teman cara untuk mengintegrasikan aplikasi kita dengan Supabase, salah satu database gratis yang kita bisa pakai secara online. Dan di video kali ini teman-teman, kalau aku summarize kembali, kita udah belajar apa itu Supabase dan kenapa kita pakai Supabase. Lalu yang berikutnya kita juga udah belajar bagaimana cara mendaftarkan account kita dan bikin project di Supabase. Lalu yang ketiga kita juga udah belajar gimana caranya dapetin URL and API key. Lalu yang keempat kita udah belajar tadi gimana caranya kita bikin data table di database di Supabase, dan kita udah belajar gimana caranya minta Anti-Gravity 2.0 ini untuk mengintegrasikan kita
mengintegrasikan kita dengan database. Jadi aplikasi kita diintegrate dengan database di Supabase kayak gitu. Dan yang terakhir kita udah coba testing dan aplikasinya works well. Nanti seandainya ada improvement, teman-teman silahkan coba explore di rumah dan boleh sharing-sharing di kolom komentar seandainya teman-teman mau show off nih terkait dengan aplikasi yang udah teman-teman coba. Misalkan teman-teman ternyata nggak hanya bikin to-do list app aja, tapi bikin aplikasi lain, boleh banget di-share di kolom komentar. Aku tunggu ya. Oke, teman-teman. Nah, berikutnya mungkin kita akan coba belajar bagaimana mendeploy aplikasi ini. Jadi stay tune di video-video yang akan dirilis di channel ini. Terima kasih teman-teman semua sudah mau menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar bersama gitu ya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Thank you. Bye-bye.